Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Berita di langit kali ini kami sampaikan dari kota suci Mekah adalah tentang apa yang sedang hangatnya di Amerika sekarang ini, yaitu unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di sekitar sekarang sudah sampai 40 universitas di Amerika berunjuk rasa menguasai ruangan-ruangan tertentu di universitas, kemudian membangun kemah-kemah di halaman universitas, menancapkan bendera Palestina. Ini yang tidak, orang nggak pernah katanya. I have a dream, saya bermimpi suatu hari orang mengibarkan bendera Palestina di mana-mana sekarang ini. Itu menuntut supaya segera dihentikan peperangan di Gaza, dan menuduh, dan saat ini suatu kenyataan tentang genosida yang dilakukan oleh Israel. Dan ini tanda-tanda yang positif insya-Allah. Karena historically, secara sejarah, perubahan-perubahan yang terjadi di Amerika ini itu dulu dipimpin, didalangi oleh para mahasiswa. Dari mulai misalnya tentang rasis, ya, di mana orang-orang hitam, ya, itu dijadikan kelas kedua. Jadi kalau zaman itu, kalau kita masuk kamar mandi ada tulisan tuh, ini kamar mandi black and whites. Ya, naik bis ada ruangan khusus untuk orang hitam dan sebagainya, di restoran di mana-mana. Itu kan, ini kan tidak racist ini, dan ini against the human right. Akhirnya demonstrasi besar-besaran kan terus, dipimpin oleh Martin Luther King dan sebagainya, dan alhamdulillah berhasil. Ya, sehingga tidak ada diskriminasi di Amerika ini antara orang putih sama orang hitam. Meskipun ya secara individual, secara kelompok, perasaan masih ada, tapi secara hukum sama semuanya. Demikian juga kalau kita pelajari perang Vietnam. Perang Vietnam ini bisa berhenti karena unjuk rasa para mahasiswa ketika Nixon memutuskan, ya, untuk mengirim anak muda di atas umur 18 tahun ketika itu. Wah, itu hampir seluruh universitas demonstrasi, yang ketika itu dianggap mereka ini teroris. Banyak ditangkapi, ya, namun demikian akhirnya Nixon kalah dan memutuskan untuk menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Vietnam. Demikian juga apartheid yang terjadi di South Africa, Afrika Selatan. Itu juga berhenti karena tindakan atau demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa ketika itu. Ya, yang Presiden Reagan menganggap mereka ini teroris. Dan memang ketika itu Amerika dan Eropa itu normal, nggak mengutuk apartheid yang dilakukan oleh negara di Afrika itu, orang putih yang menguasai orang hitam kan. Itu pembunuhan, pembantian, malah Nelson Mandela disebut teroris gitu, yang dipenjara 25 tahun. Teroris. Sekarang nih Hama disebut teroris kan, sama. Akhirnya apa? Khalas. Ya, Reagan kalah sudah. Dan semua negara Eropa akhirnya mengakui itu negara apartheid dan harus segera dikikis. Nah, dari segi sejarah tadi, mungkin inilah cara Allah SWT ingin merubah keadaan. Ya, banyak sekali orang-orang, dan sekarang yang ikut bukan hanya mahasiswa, para dosen, ya, orang staf-staf di universitas ikut berdemonstrasi. Dan kalau kita di sini, setiap ada acara, baik dilakukan oleh Republikan atau Demokrat,
Ya, itu begitu ngomong mesti ada orang bersuara, kamu pembunuh, kamu pendukung genosida. Nah, itu selalu begitu. Kemudian tangan mereka berpeluh dengan darah. Right? Jadi simpati kepada masalah Palestin itu meningkat, dan kutukan kepada Israel itu juga meningkat, terutama di kalangan anak muda. Ya. Jadi inilah namanya dengan disebut dalam bahasa Arabnya sunnatullah. Sunnatullah itu demikian. Allah SWT bisa saja kalau ingin merubah keadaan dengan kata-kata kun fayakun khalas. Kalau Allah SWT ingin ketika perang Ahzab itu kan Allah hanya ngirim angin saja. Sekarang juga bisa Allah ngirim angin puyuh. Tapi Allah SWT karena dia itu maha mengetahui dan juga he is wise, ya, sangat bijaksana, ya. Allah sengaja itu sampai yang jahat itu berbuat semaksimal mungkin. Sekarang sampai subhanallah udah 100.000 lebih yang dibantai, yang dibunuh. Banyak orang ibu diseser tanpa obat bius. Kemarin saya lihat anak Masya Allah umur 10 tahun mesti dipotong kakinya tanpa obat bius. Bayangkan coba, orang yang mati kelaparan, macam-macam sudah. Dan ini sudah keluar biasa kan. Nah, jadi itulah cara Allah. Allah membangkitkan manusia. Banyak orang sekarang masuk Islam, right? Banyak orang menjadi mendukung tentang masalah Palestin ini. Dan ini insyaallah tanda-tanda kemenangan bagi orang-orang Palestin dan umat Islam seluruh. Right? Karena dalam Quran Allah sebutkan, right? Sampai mereka lupa, hatta idza nasu, right? Mereka Allah sengaja fatahna kulla syai'. Allah bukakan segalanya. Dia bisa menguasai. Sekarang dia membasmi rapah misalnya kan. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sampai puncaknya, akhadnahum baghtah. Allah akan ambil sekaligus. Ya, sekarang ini insyaallah. Ya, saya sering ulang-ulangi di Radio Rasul ini, kita mesti yakin, ya, kita pelajari nama Al-Alim Al-Hakim. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi sekarang ini, dan semua mesti ada hikmatnya. Hikmat yang saya dapatkan sekarang ini, Masya Allah, right? Yang banyak Islam meningkat. Orang yang di Amerika ini itu dulu 90% itu mensupport Israel. Nggak ada orang yang memperhatikan tentang masalah Palestin ini. Sekarang sudah berubah. Mungkin lebih 60% sekarang mendukung dan Palestin dan mengutuk Israel. Ya. Jadi itulah saya kira yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita doakan Allah meringankan beban yang sedang diderita oleh saudara kita di Gaza ini, dan juga di West Bank dan di tempat-tempat yang lain, insyaallah. Baik. InsyaAllah in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.